Baik, pada kesempatan ini saya akan melaporkan hasil laporan bacaan saya dari buku Ferry M. Yamanit dengan judul Kristus Victor dan Kemenangan Orang Kristen Terhadap Kuasa Kegelapan. Kita masuk ke gagasan penulis. Di dalam kekristenan sendiri, kemenangan atas kuasa gelap tidak selalu dipahami dan dialami dengan benar. Nah, hal ini dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama, kurangnya pemahaman yang benar tentang realita dan kuasa kemenangan Kristus, yang mana ajaran Kristen tentang kemenangan terhadap kuasa kegelapan sering diletakkan hanya dalam bidang pratika, padahal kemenangan atas kuasa gelap ada dalam doktrin. Nah, kita masuk ke doktrin penebusan Kristus dan masalahnya. Nah, kata penebusan menunjuk pada karya Kristus berhubungan dengan masalah yang diakibatkan oleh dosa manusia dan membawa orang berdosa masuk ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Nah, dalam teori Kristen ada beberapa formulasi yang telah dibuat untuk menjelaskan teori penebusan. Yang umum, yang pertama, teori tebusan. Nah, di mana teori ini diformulasikan dengan ide dasar bahwa setan tertipu di dalam transaksi ketika Kristus menjadi korban tebusan yang dibayar kepada setan sebagai pengganti dari jiwa manusia dan mati dalam dosa. Dan kedua, teori pemuasan. Dan yang ketiga, teori pengaruh moral. Kita masuk ke Kristus Victor, kemenangan atas kuasa kegelapan. Konsep penebusan yang bersifat atau bermotif kemenangan ini dapat dinyatakan dalam tiga hal. Pertama, penebusan sebagai pekerjaan Allah sendiri, di mana Alkitab sendiri berbicara tentang pemerangan terhadap kuasa-kuasa kegelapan yang bersifat yang destruktif, yang sesungguhnya Allah adalah pihak yang sedang berperang melawan kuasa-kuasa itu. Nah, yang kedua, penebusan sebagai kemenangan atas kuasa si jahat. Penebusan dipahami sebagai sebuah kemenangan atas musuh-musuh Allah seperti dosa, maut, dan kuasa-kuasa yang bersifat demonik yang diwakili oleh setan. Dan yang ketiga, penebusan bersifat rekonsiliasi, di mana kemenangan dan rekonsiliasi tidak dapat dipisahkan. Nah, sekarang kita Kristus Victor dan nyanyian kemenangan. Nah, karakteristik yang penting menginspirasi teks-teks apokaliptik termasuk yang bermotif Kristus Victor dalam jenis sastra tersebut ialah pertama, cakupan dari apokalipsis yang bersifat kosmik, yang artinya terdapat karakter-karakter yang bergerak dengan mudah di antara surga dan di bumi. Nah, kita masuk pada prinsipnya. Nah, pada prinsipnya nyanyian kemenangan ini berfokus pada beberapa pokok pikiran teologis. Yang pertama, setan dan kuasa kegelapan adalah musuh kerajaan Allah. Dan yang kedua, Kristus adalah pemenang dalam peperangan dengan setan dan kuasa kegelapan. Dan yang ketiga, Kristus membagi kemenangan itu bersama dengan orang yang benar. Nah, kita masuk ke the victor dalam kehidupan dan pelayanan orang Kristen. Nah, keutamaan dari Kristus terletak pada sifatnya yang mutlak, ya, absolut dan tunggal. Kemenangan ini bersifat mutlak, artinya bahwa kemenangan ini bersifat total, menyeluruh, yang dilakukan tanpa perlawanan yang berarti dari pihak musuh. Nah, realita dan kain kemenangan seharusnya berpihak pada kehidupan Kristen secara praktis. Nah, gimana maksudnya? Implikasi ini dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan rohani Kristen secara pribadi menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan rohani, maka realita kemenangan harus menjadi senjata utama menghadapi kuasa kegelapan. Dan yang kedua, dalam pelayanan orang Kristen, peperangan dengan kuasa kegelapan adalah bagian dari pelayanan orang Kristen secara praktis. Yang maksudnya orang Kristen yang terlibat dalam pelayanan apa saja, sesungguhnya ia sedang dalam masuk sebuah pergumulan melawan kuasa kegelapan. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, Ferry menyimpulkan bahwa orang Kristen harus sadar bahwa hidup dan pelayanannya ada dalam sebuah peperangan rohani, namun kemenangan Kristus telah menjadi sebuah faktor penentu yang menjamin kemenangan dalam setiap peperangan itu. Nah, yang akhirnya kemenangan Kristus adalah sebuah realita yang tidak dapat dipungkiri. Nah, dan juga sebab hal ini dapat dibuktikan secara teoris, tetapi juga secara empiris. Nah, secara teoris yaitu Alkitab menyaksikan dan memberitakan kemenangan itu, dan secara empiris kemenangan itu dapat dibuktikan dalam kehidupan dan pelayanan orang Kristen secara nyata, di mana setan dan kuasa kegelapan dapat diusir dan dikalahkan. Demikianlah laporan bacaan saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.